Halaman 113. Bab 6. Rahasia seputar puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika menceritakan mengenai firman Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat, hingga 70 kali, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan menentukan balasannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia telah meninggalkan kesenangannya, makan dan minumnya demi aku. Maka puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Halaman 114. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darahnya. Oleh karenanya, sempitkanlah jalan setan itu dengan cara berpuasa. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sering-seringlah engkau mengetuk pintu surga. Aisyah bertanya, dengan cara apa? Beliau bersabda, dengan cara berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja setan-setan tidak berkeliaran di hati anak Adam, niscaya mereka dapat menyaksikan kerajaan langit. Puasa dapat membantu meredam syahwat. Dan pembahasan lebih detail mengenai masalah ini akan dibicarakan pada saat mengulas seputar meredam syahwat. Subbab, perkara yang wajib, sunnah dan yang membatalkan puasa. Ketahuilah bahwa bulan puasa ditetapkan oleh hilal di bulan Ramadan dengan perkataan seorang laki-laki yang adil. Sedang hilal Syawal tidak ditetapkan, kecuali dengan perkataan dua orang laki-laki adil, baik hal itu diputuskan oleh kodi atau tidak. Maka setiap orang mengamalkan menurut dugaannya yang terkuat, dan harus berniat di waktu malam. Ia wajib berniat puasa fardu di bulan Ramadan. Andai kata ia berniat di malam yang meragukan, aku berpuasa jika besok bulan Ramadan, maka hal itu tidak boleh. Halaman 115. Puasa itu menahan diri agar tiada sesuatu pun yang masuk ke dalam rongga tubuh. Oleh karena itu puasa menjadi batal karena makan, minum, infus, suntikan, namun tidak batal karena bekam, memakai celak dan memasukkan sesuatu ke dalam vagina, telinga, kecuali bila barang yang dimasukkan itu meneteskan sesuatu ke dalam vagina. Dan tidak membatalkan pula sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh seperti debu di jalan, lalat yang masuk ke dalam mulut tanpa sengaja, berkumur, dan istinsyak. Membersihkan hidung, selama tidak dilakukan dengan kuat. Jika seseorang secara sadar makan di waktu menjelang siang, karena menduga masih malam, tanpa memastikan terlebih dahulu sewaktu ia makan, maka nilai puasanya menjadi rusak. Namun, jika ia makan minum dan bersetubuh dengan istrinya akibat lupa, maka puasanya tidaklah batal. Adapun muntah, jika disengaja, maka puasanya menjadi batal. Jika tak disengaja, maka dalam hal ini tidak membatalkan puasa. Jika seseorang menelan kembali lendir yang keluar dari rongga dada melalui tenggorokannya, maka hal ini tidak membatalkan puasanya. Semua itu sebagai keringanan atas puasanya, karena memang tidak mudah menghindarinya. Dan tidak wajib membayar kafarat, kecuali dengan melakukan jimak, secara sengaja, dan tidak wajib kafarat karena onani. Makan dan minum. Kafaratnya ialah membebaskan seorang budak. Jika tidak menemukannya, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak sanggup, maka ia memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. Subbab, tingkatan puasa. Perlu diketahui bahwa puasa itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu puasanya kaum awam, kaum khusus dan kaum yang sangat khusus. Adapun puasanya kaum awam ialah menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwatnya. Halaman 116. Adapun puasanya kaum khusus yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang berdosa. Sedangkan puasanya kaum yang sangat khusus yaitu puasanya hati dari kesibukan duniawi dan pemikirannya, lalu mencegahnya dari hal-hal selain Allah secara keseluruhan. Nilai puasa menjadi batal akibat melanggar larangan-larangan.
yang telah ditetapkan dalam berpuasa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 5 hal yang dapat menghilangkan pahala orang yang berpuasa, yakni berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah dusta, dan memandang dengan syahwat. Pada tingkatan puasa yang lebih khusus ini, semua anggota tubuh harus dijaga dari melakukan segala tindak kemaksiatan. Hendaknya seseorang tidak makan terlalu banyak dari makanan yang halal supaya tidak memenuhi perut, karena tidak ada satu tempat yang penuh yang paling dibenci Allah, kecuali perut. Patutlah hati seseorang menjadi bimbang antara harapan akan ridho Allah dan rasa takut apakah puasanya diterima atau hanya lapar, haus, dan payah. Dikatakan, ada kalanya seseorang tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan payah, karena yang dimaksud oleh puasa itu adalah menekan syahwat dan bukan hanya terbatas ketiadaan makan dan minum. Barangkali ia memandang yang terlarang, melakukan ghibah, namimah, atau berdusta. Maka semua itu dapat membatalkan hakikat puasa. Halaman 117. Subbab, puasa sunnah. Perlu diketahui bahwa berpuasa dianjurkan pada hari-hari yang utama. Dan keutamaan hari-hari itu sebagian terdapat dalam tiap tahun, dan sebagian lainnya dalam tiap bulan dan sebagiannya lagi dalam tiap minggu. Adapun dalam 1 tahun sesudah Ramadan, terdapat hari Arafah, hari Asyura, 10 pertama pada bulan Zulhijjah dan 10 pertama pada bulan Muharram. Dan seluruh bulan-bulan haram merupakan hari yang baik untuk puasa. Dan Rasulullah memperbanyak puasa dalam bulan Syaban sehingga diduga bahwa bulan itu adalah bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadits, puasa sunnah yang paling utama selain pada bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, Muharram. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, berpuasa 1 hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 30 hari di bulan lainnya. Dan berpuasa 1 hari di bulan-bulan haram lebih utama daripada 30 hari di bulan lainnya. Barang siapa berpuasa pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, dari bulan-bulan harian, Allah akan mencatat untuknya pahala beribadah selama 700 tahun. Bulan-bulan mulia yang dimaksud ialah Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Syaban. Adapun bulan-bulan haram ialah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang 1, Rajab, terpisah, sedangkan yang 3 berurutan. Halaman 118. Adapun yang terulang dalam setiap bulan adalah hari-hari di pertengahan bulan dan dinamakan Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Hari-hari putih adalah hari 13, 14, dan 15. Adapun yang terulang dalam seminggu adalah hari Senin, Kamis, dan Jumat. Dan mengenai puasa dahr, setahun penuh, mencakup semua klasifikasi yang ada, ketiganya. Akan tetapi, para ulama fikih berbeda pendapat tentang kemakruhannya. Ini didasarkan pada sabda Nabi. Sebaik-baik puasa, sunnah, ialah puasa saudaraku, Nabi Daud. Juga sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ditawarkan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan dunia, juga perbendaharaan isi bumi, akan tetapi aku menolaknya. Aku berkata, aku suka lapar sehari, dan makan sehari. Aku bersyukur kepadamu jika aku sedang berbuka dan merunduk kepadamu jika aku sedang berpuasa. Dan seperti diriwayatkan, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan.